Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Sebuah sukacita besar bagi saya secara pribadi yang datang dari sebuah kota kecil di Liwa, Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang kebetulan juga boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara di tengah-tengah gereja HKBP Reformanda ini. Maka saya memperkenalkan diri saya di tengah-tengah persekutuan ini. Saya Pendeta Nixon Rudianto Samosir dan Inang Pardijabu Boru Sijabat. Tuhan sudah mengaruniakan 2 putra bagi kami. Anak pertama itu yang sedang kami antar ke Bandung ini untuk melanjutkan studi di ITB, sedangkan anak yang kedua masih kelas 2 SMA di Medan, SMA Santo Thomas 1. Saya masih baru, sebenarnya belum ada setahun melayani di HKBP Resort Liwa, Lampung Barat, sebuah kota kabupaten yang kecil, dan jemaat kita resortnya itu sabungan itu sekitar 154 kakak, dan kita punya 3 pagaran, dan pagaran ini salah satunya memiliki jemaat 90 kakak, yang satu lagi 14 kakak, yang satu lagi 24 kakak. Jarak tempuh pelayanan kami di sana begitu jauh sampai ke Sumatera Selatan, dengan medan pelayanan yang lumayan ekstrim. Saya baru pindah dari HKBP Sudirman Medan, kemudian melayani sekarang di HKBP Resort Liwa sebagai sebuah anugerah besar bagi saya secara pribadi, karena akhirnya saya diberi kesempatan oleh Tuhan dalam rencana pembangunan gerejanya. Tanggal 4 September ini kami akan melaksanakan peletakan batu pertama, dan arsiteknya saya undang dari Bandung ini juga. Mungkin Bapak Ibu kenal, itu Bapak Jimmy Pardede. Iya, Jimmy Purba, Bapak Jimmy Purba, yang saya tahu juga mendesain gereja ini, betul kah? Itu juga yang saya panggil karena saya tahu bahwa Liwa tempat kami adalah daerah rawan gempa. Itu pernah hancur tahun 1994 dan ada ribuan orang yang meninggal di kota Liwa pada masa itu. Maka sebuah petualangan pelayanan yang luar biasa yang boleh saya rasakan dengan istri saya kalau anak-anak selama ini tinggal di Medan. Demikianlah perkenalan saya untuk kita di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mau sampaikan salam khas kita, Horas. Sepertinya kurang semangat. Horas. Baiklah, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12, dimulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan,
dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saya sangat tertarik dengan sebuah lagu yang sangat terkenal, I Will Follow, yang diciptakan oleh Chris Tomlin. Dalam syair lagu I Will Follow, dia katakan demikian, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Kemudian dia katakan lagi, who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Bapak Ibu Saudaraku, mengikuti Yesus memang mudah untuk dinyanyikan. Tetapi menjalaninya itu hal yang berbeda. Seperti kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat itu, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, mudah untuk menyanyikannya, tetapi yang menjadi persoalan kita tidak mudah untuk menjalaninya. Maka lewat persekutuan kita hari ini, kita mau belajar secara khusus, secara detail, bagaimana sebenarnya mengikut Yesus. Saya mengatakan, kalau kita melihat statistik Tapanuli Utara atau Toba kita gabung, Samosir kita gabung, kita bangga mendengar statistiknya itu sekitar 95% katanya beragama Kristen. Tapi yang menjadi pertanyaan, di antara 95% yang beragama Kristen, molo hata batak hudok, tiga halak mah, nagabe halak Kristen. Mari kita bedakan. Beragama Kristen itu berbeda dengan menjadi orang Kristen. Tadi Amang Pangaribuan sedikit menyinggung lewat warta apa yang sedang ricuh pada saat ini, bukan lewat warta ya, doa syafaatnya tadi. Ketika hingar-bingar yang kita dengar pembunuhan saudara Joshua Marga Huta Barat, kemudian dengan Irjen, siapa? Agama apa mereka? Agama apa? Dan kemudian Eliezer, yang orang Manado, saya juga pernah di Manado. Saya tahu seperti apa orang Manado. Kalau disuruh berdoa, wah mereka luar biasa. Nanti sebelum kita ibadah, Pak Pendeta, nanti saya yang membuat doa ya, langsung gitu. Kalau orang Batak gimana? Tinggal kacamataku, unang majo mabay tangian. Itu tradisi mereka begitu luar biasa. Bahkan saya sudah sampai ke Indonesia Timur, saya pernah membuka pos pelayanan sampai ke Sorong pada waktu itu dari Manado. Saya tahu orang-orang Indonesia Timur, orang Papua juga malam minggu mereka mabuk-mabukan, bagate kata orang Manado. Tapi kalau mereka mendengar lonceng gereja, mereka akan cepat-cepat untuk datang ke gereja. Karena apa? Agama Kristen. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, termasuk bagi kita sekarang, apakah kita hanya sekedar beragama Kristen atau sudah jadi orang Kristen? Sebab arti orang Kristen, apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat ibadah kita pada saat ini kita mau belajar seperti apa
Sebenarnya kehidupan seorang pengikut Kristus yang notabene kita sebut sebagai orang Kristen atau orang yang beragama Kristen sekalipun. Ada hal yang menarik yang boleh kita pelajari lewat persekutuan kita hari ini. Kata-kata Yesus yang membuat kita mungkin merasa terkejut. Kata-kata Yesus yang mengatakan, aku datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi justru aku membawa pertentangan. Justru aku membawa pedang, seorang raja damai yang kita dengung-dengungkan dalam peristiwa Natal. Justru yang dia bawa adalah sebuah pedang yang akan memisahkan. Bahkan dalam renungan kita hari ini, dalam bentuk api kehadirannya untuk mengadakan pemisahan. Bahkan dalam Alkitab LAI kita judulnya dikatakan Yesus membawa pemisahan. Saya katakan renungan ini bukan untuk anak-anak sekolah minggu, tapi renungan hari ini adalah orang-orang yang sudah cukup dewasa, orang-orang yang sudah matang secara rohani sehingga mampu menangkap apa arti sesungguhnya dari perkataan Yesus yang begitu radikal ini. Maka hal yang pertama, ketika kita tahu kata-kata Yesus ini dalam bahasa teologi ini disebut sebagai kata-kata yang sukar, difficult saying of Jesus. Pengajaran Yesus yang termasuk sulit dan tidak mudah untuk dimengerti. Maka apa yang boleh kita pelajari lewat renungan ini? Salah satu ciri pengikut Kristus adalah dia siap untuk belajar. Ini yang pertama. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus punya sikap belajar dan belajar. Terlebih belajar kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang hadir pada saat ini dengan tekun mempelajari kebenaran Tuhan setiap hari. Seberapa banyak keluarga-keluarga kita yang bersama-sama dengan anak-anaknya mempelajari dan membaca firman. Seberapa banyak di antara kita para parhalado, termasuk kami para pelayan-pelayan yang tetap setia mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan sebagai bahan pelajaran yang akan terus membentuk kita, yang akan terus merubah paradigma kita dan kemudian mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi melalui firman yang berasal dari Tuhan. Maka ini harus menjadi sikap yang sangat penting bagi kita. Kalau kita mengatakan diri kita adalah seorang pengikut Kristus, maka kita harus punya sikap untuk selalu punya kerinduan belajar dan belajar. Hal yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata-kata Yesus yang boleh kita pelajari mulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 53 itu menunjukkan ada sebuah ketegasan yang Yesus tunjukkan kepada kita sebagai pengikutnya. Bukan orang yang balelo, bukan orang yang pelin-pelan, bukan orang yang kompromi. Saya secara pribadi sangat sedih mengikuti apa yang sedang tren pada saat ini, peristiwa Sambo dan Joshua Huta Barat. Yang notabene saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang kategori agama Kristen.
Dan kemudian saya buka tadi Instagram saya, ternyata mereka juga dijanjikan uang 1 miliar, betul? Dijanjikan katanya 500 juta, 500 juta. Saya nggak tahu kebenarannya, masih diselidiki ya. Kalau itu benar, kalau kita di posisi itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mampukah kita mengatakan no untuk tidak melakukan hal yang benar? Maka sikap kedua yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus adalah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengatakan tidak untuk hal yang tidak benar. Kita bukan manusia yang suka kompromi. Memiliki sikap yang benar-benar dalam situasi yang abu-abu. Bahkan saya mau sampaikan di tengah-tengah persekutuan kita hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang siap keluar dari zona nyaman dan kemudian siap dengan resiko ekstrim dari orang lain. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Mampukah kita tetap menjaga kebenaran itu hanya karena kita tidak mau menerima yang namanya suap atau apapun? Kita tidak mau melakukan korupsi. Saya selalu katakan dalam pelayanan saya, khusus kepada para halado, bahkan teman-teman saya, jangan pernah ambil yang bukan bagianmu 1 rupiah pun. Ketika kita mengambil bagian orang lain 1 rupiah pun kita ambil, maka Tuhan akan menutup berkatnya 1.000, 10.000 dan seterusnya. Inilah sikap yang tidak mau kompromi. Maka ketegasan yang boleh kita baca dalam ayat 49 sampai dengan ayat 53, ayat 53 itu menjadi ciri khas kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang siap dengan resiko ekstrim ketika kita mau bertahan dalam kebenaran itu. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 49 sampai 50 itu dikatakan bahwa Yesus datang membawa atau dikatakan melemparkan api ke tengah-tengah bumi ini. Kalau kita telusuri arti api secara teologi, maka kita lihat bahwa api di situ adalah sebuah simbol perubahan. Sebuah sikap yang mau berubah. Yesus menegaskan kehadirannya akan selalu membawa perubahan ketika dia memanggil Simon Petrus dan Andreas pertama sekali, "Ikutlah aku." Demikian kata Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas. Di situ serta-merta terjadi perubahan dari seorang nelayan penangkap ikan menjadi penjala manusia. Dan ini yang harus kita jelaskan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sekaligus sebagai evaluasi dan pertanyaan besar bagi kita. Apakah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, terlihatkah perubahan-perubahan yang signifikan? Atau jangan-jangan kita tidak pernah berubah? Kita bangga dengan mempertahankan karakter kita yang lama. Kita bangga dengan mempertahankan cara hidup kita yang lama. Akhirnya kita tidak mengalami perubahan. Maka lewat persekutuan kita hari ini kita diingatkan bahwa yang namanya mengikuti Yesus itu artinya bersedia dibentuk seturut dengan kehendak Allah. Saya sangat senang ketika membaca Yesus yang sedang berada di Taman Getsemani, ketika dia akan menghadapi sebuah peristiwa besar yang menakutkan bagi dia. Bahkan firman mengatakan, Alkitab kita menceritakan, sampai dia berkeringat seperti titisan darah. Ada satu permintaan Yesus yang luar biasa yang bisa kita lihat di situ ketika dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah apa?
cawan ini, tetapi kata terakhir yang Yesus katakan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kita tidak mengalami perubahan dalam hidup sebagai pengikut Kristus karena kita lebih banyak mempertahankan keinginan diri kita. Kita tidak mengalami perubahan yang signifikan, tidak mengalami yang namanya transformasi karena kita tidak membiarkan diri kita dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, itu juga yang pernah disampaikan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 66 ayat 10 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Maka sebagai pengikut Kristus kita harus biarkan diri kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti poin yang pertama tadi saya katakan, kita harus memiliki sikap seorang murid yang mau belajar, yang mau diperbaharui, yang mau dibentuk. Maka akan terjadi seperti 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Nanti bisa baca. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi yang boleh kita pelajari hari ini sebagai seorang pengikut Kristus? Yang keempat yang boleh kita lihat di sini dalam pernyataan Yesus yang begitu tegas, di situ kita melihat bahwa seorang pengikut Kristus memiliki keberanian, memiliki semangat. Saya nggak tahu. Dimulai tadi dari awal ibadah, saya coba mendengar suara kita ketika kita bernyanyi. Saya nggak tahu, mungkin karena kita sudah terbawa tradisi Sunda, Jawa Barat, kita menjadi halus semuanya Bapak Ibu, saya nggak tahu. Tapi saya percaya kalau kita ingin memuji Tuhan, kenapa kalau kita misalnya, maaf saya katakan, ketika kita jajan di gereja lain, yang notabene dengan musik yang luar biasa hebat, kita bisa di situ sampai melompat-lompat, bersuara kuat, kemudian angkat tangan, kemudian kita mengatakan haleluya. Tapi kenapa? Dalam persekutuan kita yang seperti ini kita kehilangan semangat, kita kehilangan keberanian untuk mengekspresikan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Tuhan. Maka hari ini saya mau sampaikan hal yang keempat. Seorang pengikut Kristus memiliki semangat, memiliki keberanian. Dan itu yang terjadi pada Simon Petrus di awal gereja mula-mula itu. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2. Begitu Petrus berapi-api memberitakan tentang kerajaan Allah. Dengan seruan dia bertobat kemudian supaya mereka dibaptis. Karena apa? Api Roh Kudus menerangi hati mereka, hidup mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang semangat dalam memberitakan Injil. Maka hal yang sama harus terjadi bagi kita di tempat ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang selalu rindu mengikut Kristus, maka semangat kita, keberanian kita harus terlihat. Untuk apa? Keberanian bukan untuk melakukan hal yang jahat, bukan. Tapi keberanian untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Semangat dan keberanian untuk dapat mewujudkan misinya Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya sangat senang dengan lagu buku ND 518 ayat 1 bahasa Batak. Tapagalak palitota, tapatiur dalani, aitorop dopen nalilu, sai hatop mamulaki. Tapagalak palitota. Mari kita nyalakan api yang ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus yang selalu punya kerinduan, yang selalu punya keinginan yang besar untuk menunjukkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kelima merupakan bagian yang terakhir.
Yang boleh kita lihat dalam renungan kita hari ini, yang harus kita sadari sebagai pengikut Kristus, dikatakan bahwa kita akan berhadapan dengan yang namanya tantangan. Kita akan berhadapan dengan yang namanya tekanan, pertentangan. Tapi ingat, sebagai orang percaya yang mengandalkan Kristus, yang mengikuti keteladanannya, ingat, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak tekanan, sekalipun ada banyak pertentangan, itu akan tetap membawa kita menuju masa depan yang indah, yang didasari oleh iman. Di mana tantangannya Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Coba kita sama-sama membaca ayat 53. Mari Bapak Ibu kita baca bersama, 1-2 ya. Mereka akan saling bertentangan. Mana semangatnya Bapak Ibu? 1-2 ya. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan. Bapak Ibu jangan dilegitimasi. Aibudu hapi merbeda parumai dohot si matua. Jangan, itu firman Tuhan katanya membela diri. Aidak salah hapi merbedai si matua dohot. Apakah demikian maknanya? Tidak. Yang mau diingatkan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa ternyata kadangkala yang menjadi tantangan kita bukan orang yang jauh, bukan orang luar, tapi siapa? Orang ring satu kita, orang dalam kita, yakni keluarga. Tapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada satu pilihan, apakah memilih Tuhan atau memilih keluarga. Yesus tidak mau melegitimasi, bukan berarti kita tidak membutuhkan keluarga, tidak. Bukan berarti Yesus melegitimasi bahwa pertentangan di keluarga itu sah-sah saja, bukan. Tapi apa yang mau diajarkan Yesus kepada kita hari ini? Bahwa kita mau diajar lewat persekutuan kita hari ini, supaya kita mengutamakan Yesus lebih daripada apapun, termasuk keluarga kita. Bahwa Yesus adalah bagian prioritas yang paling utama dalam kehidupan kita. Yesus menjadi number one di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan pertanyaannya, mengapa? Mengapa Tuhan menginginkan kita supaya mengutamakan Dia lebih daripada apapun? Termasuk harta kekayaan, jabatan, kesenangan dunia atau apapun. Mengapa? Jawabnya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena bagi Dia, kita pun adalah prioritas utamanya. Ini yang menjadi bagian terpenting dalam renungan kita hari ini. Ketika Tuhan menginginkan kita mengutamakan Dia lebih daripada apapun, karena apa? Bagi Dia, kita pun adalah bagian prioritas utama. Kalau kita bukan bagian prioritas utama Tuhan, tidak mungkin Dia meninggalkan singgasana kebesarannya turun ke tengah-tengah dunia. Tidak mungkin Dia akan menjalani jalan salib yang sangat menyakitkan. Kalau kita bukan prioritas utama Tuhan dalam kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini, tidak mungkin Dia mau mengorbankan hidupnya. Dan kita tahu anak satu-satunya itu dalam Yohanes 3:16 itu ya. Ingat Bapak Ibu, dirimu adalah prioritas utama Tuhan. Maka Dia mau mati dan kemudian Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan diri kita. Sekali lagi saya tekankan, bagi Tuhan kita adalah bagian prioritas utamanya.
Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika kita memiliki kesadaran itu, pengertian itu, karena Tuhan telah memprioritaskan kita, maka kita pun harus belajar memprioritaskan Tuhan. Saudaraku, kalau ditanya apa sih prinsip kehidupan, apa sih prinsip kebahagiaan, apa sih prinsip yang namanya keberhasilan? Saya katakan bahwa prinsip kebahagiaan, prinsip keberhasilan itu terjadi dari dua sisi yang saling mengutamakan. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seorang suami yang memprioritaskan istrinya, demikian juga sebaliknya istri memprioritaskan suaminya, maka di sana tidak akan terjadi yang namanya perceraian. Ketika suami begitu mengutamakan istrinya, istri juga mengutamakan suaminya, maka tidak akan ada di sana persoalan yang besar. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika salah satu memprioritaskan pasangannya sementara yang lain tidak, maka disitulah akan terdapat ruang hampa yang besar yang kemudian akan dimasuki oleh hal-hal yang jahat dan kemudian akan mengacaukan rumah tangga itu. Bahkan dalam dunia bisnis pun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana supaya ada keuntungan yang besar, ada keberhasilan yang boleh kita dapatkan dari sebuah bisnis kalau masing-masing memiliki keseriusan yang sama. Makanya ada orang yang mengatakan, kalau orang tidak serius atau setengah-setengah kepada Anda, jangan pernah memberikan milikmu seluruhnya kepada dia. Setuju? Kalau kita hanya setengah-setengah hati untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, maka jangan harapkan orang lain memberikan yang terbaik bagi kita. Maka hal yang sama terjadi dalam pelajaran kita pada saat ini. Karena Tuhan telah memprioritaskan kita, maka kita juga harus belajar memprioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Maka ini yang kita sebut dengan istilah yang sering kita dengarkan, ada good match-nya. Atau bahasa sehari-hari saya katakan matching dia antara yang satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana kita supaya matching dengan Tuhan, kalau kita dengan kesadaran tadi bahwa Tuhan telah memprioritaskan diri kita, maka kita juga harus belajar memprioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tertarik tadi dengan arti dari hukum Taurat yang pertama dan yang kedua itu yang dibacakan oleh Amang Sintua. Dikatakan di sana tadi, kita harus lebih takut. Kita harus lebih kasih kepada Tuhan. Maka inti daripada mengikuti Yesus, kita tahu apa yang terutama dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita tahu apa yang terutama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengisi hati kami. Kami boleh diperbaharui kembali sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen, tapi kami benar-benar menjadi pengikut-Mu yang sejati. Bapa di dalam surga, materaikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Sebagai pengikut Kristus, kami harus lebih takut, kami harus lebih kasih kepada Tuhan dibanding hal-hal yang lain. Mampukan kami Bapa untuk terus berjalan
sebagai pengikut-Mu dalam terang kebenaran-Mu, supaya kami layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.